Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, yang kami hormati jemaah Masjid Jami As-Salam, yang kami hormati jemaah Mushola Al-Hikmah, yang kami hormati jemaah Mushola Al-Masnah RW 14, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di sini memenuhi undangan Sohibul Musibah untuk memanjatkan doa hari ke-7 kepada almarhum Bapak Haji Ngadirun bin Haji Mawardi. Kemudian juga dari tuan rumah bahwa doa disampaikan di samping akan disampaikan kepada almarhum yang sudah saya sebutkan tadi, juga akan dikirimkan dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai juga kepada almarhum Haji Mawardi bin Haji Abdus Salam, almarhumah Hajah Robiah binti Haji Khairuddin, almarhum Haji Abdus Salam bin Haji Abdul Jabar, almarhumah Ibu Haji Abdus Salam bin Fulani bin Fulana, almarhum Haji Khairuddin bin Muhammad Liad, almarhum Hajah Wasinah binti Haji Ismail, almarhum Darindi bin Haji Mawardi, almarhumah Hajah Rasmina binti Haji Mawardi, almarhumah Khomyati binti Haji Mawardi, almarhum Dar bin Haji Mawardi, almarhum Nawikromo bin Dawitana, almarhumah Ibu Jasem binti Fulana, almarhumah Rasini binti Nawikromo, almarhumah Niwan binti Nawikromo, almarhum Sukimin bin Nawikromo, almarhum Sambudi bin Supardi Atmo Miharjo, almarhumah Siti Rohmah binti Haji Kasman Purnomo. Itulah tadi daftar nama-nama yang diniatkan oleh Sohibul Musibah selain daripada almarhum Bapak Haji Ngadirun, supaya juga sampai kepada nama-nama almarhumah yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah bapak-bapak sekalian, marilah kita mulai saja cara ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah agar semua yang kita niatkan insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum kita mulai acara yasinan akan saya sampaikan dulu susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah saya buka. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ma'mun. Kemudian pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Ustaz Robi'i. Kemudian acara terakhir adalah doa. Namun sebelum doa nanti kami mohon kepada Ustaz Sabudin untuk menyampaikan sedikit tausiah pada kami atau kepada keluarga almarhum. Kemudian ditutup dengan doa. Mari kita mulai saja dan silakan kepada Bapak Ma'mun untuk memimpin. Ya beliau juga, Pak Sabudin juga untuk memimpin
doa untuk diajari di akhiran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Musibah keluarga besar almarhum Bapak Dr. Agus Haji. Yang saya hormati para alim ulama. Yang saya hormati Bapak Ustaz Samsudin. Yang saya hormati Bapak Ketua TKN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Aldi, Bapak Ustaz Salam Taufik, Bapak Ahmad Taufik, jamaah Masjid As-Salam, jamaah Musola Al-Hikmah, jamaah Musola Al-Masnah, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak sekalian, tak sebutkan satu persatu namanya, hadirin hadirat, Bapak Ketua RT 0402 dan warganya, jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini, yaitu dalam rangka kita takziah atau berdoa pada malam hari yang ketujuhnya atas wafatnya orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan kakek kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dimohon untuk keikhlasannya, untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar insyaallah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan di lapangan tempurnya insyaallah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hanturkan pada baginda junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, langsung saja mari kita bersama-sama membuka surat Yasin, membaca surat Yasin. Kemudian insyaallah kita teruskan Yasin dan tahlil dan doa, ada tausiah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi auladi wa dzurriyyatihi syai'lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا إلى سيدنا سعد القادر الجيلاني شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا جداتنا وشيخنا أستاذ السادة وإخواننا جميع المسلمين والمسلمات أهل القبور شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kebahagiaan ila ruhi almarhum Haji Matirun bin Haji Mawardi. Ila ruhi almarhum Haji Mawardi bin Haji Abdul Salam. Ila ruhi almarhum Haji Rabi'ah binti Haji Khairuddin. Ila ruhi almarhum Haji Abdul Salam bin Haji Abdul Jabar. Ila ruhi almarhumah Ibu Hajah Abdul Salam binti Fulana. Ila ruhi almarhum Haji Khairuddin bin Muhammad Niat. Ila ruhi almarhumah Hajah Masinah binti Haji Ismail. Ila ruhi almarhum Darindi bin Haji Mawardi. Ila ruhi almarhumah Hajah Rasminah binti Hajah Mawardi. Ila ruhi almarhumah Khomyati binti Haji Mawardi syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح المرحوم مصدر بن Haji Mawardi. ثم إلى روح المرحوم Nawikrama bin Dawitana. ثم إلى روح المرحومة Ibu Jasam bin Fulana. ثم إلى روح المرحومة Rasini binti Nawikrama. ثم إلى روح المرحومة Niwan binti Nawikrama. ثم إلى روح المرحوم Sakimin Sukimin bin Nawikrama. ثم إلى روح المرحوم Sambudi bin Supardi Atmo Miharjo. ثم إلى روح المرحومة Siti Rahmah binti Haji Kasmat Purnomo syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد عظم الله على آبائهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولن يمسنكم إلا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بحفص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون فأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بحليم ينزل من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا
لكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم بآية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله معنا إذا أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة أن تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الله وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في ذهل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فنصبرهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولم نؤخره نمكسهم في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لننذر من كان حيا ومن ينفعه علينا به ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولقد خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وأسمع قال من يحيي قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
يفيدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والله عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا وخلق ومن شر الغواسق ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله على البيت عليكم إنه حميد مجيد ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نوينا المرء إلا الله ثبتوا ما تكون بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun alaina yu'allimu wa yanabu inshallah ta'ala min al-aminin birahmatillahi wa karamih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
أبينا المغفور له حاجي محمد بن الموردي ومن ذكرت أسماءه من دنيا وبشر الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Alhamdulillah hafal semua. Oh, alhamdulillah walaupun hanya belakangnya ya. Karena itu hafal bagian dari Al-Qur'an. Daripada Pak kita hafal ratusan lagu ya, itu kalah itu tadi cuman dengan ekornya aja, mubin gitu doang. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa yang kita untaikan seumpama kita bukukan menjadi 1000 halaman, dijilid dengan perkataan yang sangat sastrawan, dibandingkan dengan satu huruf yang ada di dalam Al-Quran tidak akan ada bandingannya. Ya, tadi mubin udah berapa huruf itu? Mim, ba, ya, nun, udah 4. Wong satu huruf saja, nun, 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 itu 1000 halaman yang kita bikin, isinya untaian doa terindah yang kita bikin, itu kalah, nggak ada apa-apanya Pak. Apalagi tadi 4 huruf. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahid. Itu apalagi? Jadi saya ngapain di sini, Pak? Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi, muliakan guru kita bersama, yaitu Ustadz Ma'mun, Ustadz Taufik, Ustadz Rofi'i, Ustadz Aldi, dan Ustadz-Ustadz yang lain yang mohon maaf, Ustadz Jamil ya. Jadi kita malam ini kita nobatkan Ustadz Jamil ya. Alhamdulillah ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Cocok katanya ya. Pak Jamil ini kita nobatkan malam ini jadi Ustadz. Siap? Ya Ustadz Jamil. Nanti siap-siap aja. Khawatirnya pas lagi nyanyi kita panggil. Pas lagi joget-joget sambil nyanyi kita panggil Pak Ustadz. Ah itu, aduh berat. Saya nyanyiinnya susah maksudnya. Ustadz Ma'mun nyanyiinnya susah sebab nggak bisa nyanyi. Iya. Yang sama-sama kita muliakan, hormati sahibul musibah,
dari Bapak Haji Ngadirun bin Haji Mawardi yang mendapatkan musibah plus mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kepulangan daripada suami, ayah, kakek daripada keluarga ini, semoga menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin memberikan kesan bahwa hidup ini adalah syukur dan sabar. Semoga dengan kebersyukurannya mendapatkan pahala pun ketika kita sabar mendapatkan pahala. Amin ya robbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh jamaah dari Masjid As-Salam, dari Musola Al-Hikmah, Al-Masnah. Masnah apa Masnah? Masnah ya, kirain Masnah Pak. Kalau Masnah, Ustaz Makmun ingat Sulasa Waruba'a, Masnah wa Sulasa Waruba'a. Ini Pak Ustaz Jamil juga hafal kalau ini. Kalau ayat ini paling hafal udah, surat An-Nisa. Paling penting. Biar nambah. Hadani Allah wa iyyakum. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selama 7 hari kita menyertai keluarga dari Bapak Haji Ngadirun untuk sama-sama membantu doa daripada keluarga untuk ayah, untuk suami, untuk kakek. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi amal baik kita bersama. Amin ya robbal alamin. Apalagi kemarin yang ikut nyolatin, yang ikut ke makam, ya itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya man atba'a janazatan, orang yang kemudian mengantar jenazah dan menyolatkannya dan mengantarkan jenazah, falahu qirotani, maka mendapatkan 2 pahala yang besar, yang mana 1 qirotnya itu sebanding dengan gunung Uhud. Alhamdulillah Pak Jamil aja ke Madinah, ya itu gunung Uhud nggak dinaikin. Kenapa? Karena kakinya katanya. Ya. Tinggi Pak, udah tinggi lebar. Itu gunung Uhud. Bagi orang-orang yang kemarin ngikut menyolatkan dan juga mengantarkan ya ke persemayaman yang terakhir ya di kuburan, itu akan mendapatkan 2 qirot. Alhamdulillah. Kalau yang cuma nyolatin kagak ngikut nganterin, dapat 1 qirot. Kalau yang cuma nganterin kagak nyolatin, 1 qirot. Ini Pak, di tengah-tengah masyarakat kita yang belum populer, dan mungkin dianggap aneh, itu yang nyolatin hanya bapak-bapak, betul nggak Pak? Betul. Ibu-ibunya pada kemana? Ibu-ibunya pada ke mana? Ya, padahal nyolatin jenazah itu balik manfaatnya kepada kita, lebih besarannya ke kita. Ya, jadi bagi bapak-bapak, orang-orang yang kemarin menyolatkan kemudian mengantarkan jenazah, minimal itu menjadi tabungan bagi diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah, semoga kelak ketika kita meninggal pun banyak yang menyolatkan, banyak yang mengantarkan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana mau banyak yang menyolatkan dan banyak yang mengantarkan, kagak pernah nabung. Makanya ini saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Haji Ngadirun ini adalah hasil beliau menabung, karena hasil interaksi beliau selama ini. Makanya ini penting pelajaran bagi kita. Kita manusia sosial, zon politiken yang sosial, kita harus bergaul agar apa? Ketika kita meninggal banyak orang yang merasa kehilangan.
Walaupun Pak sehari cuman hanya mampir ke rumah untuk apa? Laporan senyum doang. Assalamualaikum, gitu doang. Nah, Pak Jali sehat, sehat. Ayo sini masuk. Terima kasih. Waalaikum. Gitu doang Pak tiap hari. Setiap rumah. Saya yakin seyakin-yakinnya ketika meninggal dunia itu Pak Jamil dicari-cari. Betul nggak Pak? Cari-cari. Ya, maka kita harus ya menanamkan legacy peninggalan yang baik. Semoga apa yang kita kerjakan selama 1 minggu ini ya, ini merupakan amal baik bagi kita bersama dan merupakan rasa wujud syukur kita yang masih hidup. Amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam mari kita kirimkan untuk sosok agung, sosok mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih ini kita di penghujung bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Ini kita sudah masuk tanggal berapa Pak? 23 ya, 23, seminggu lagi insya Allah kita akan masuk pada musim ibadah. Musim ibadah. Maka ini di bulan Sya'ban, di mana di bulan ini diturunkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang kita sering sekali dengar dan kita sudah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saking sering diucapinnya sampai kagak ngerti kalau itu adalah ayat Al-Qur'an. Itu ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Mau kemana Pak? Ayat 56 itu diturunkan tepat pada bulan Sya'ban. Ini bulan. Maka ini bulannya bulan sholawat. Maka kita perbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu ya, sholawat itu adalah amalan yang maha dahsyat. Saya dulu Pak, sedikit cerita. Saya dulu bisa dapat haji gratis dibayar pemerintah itu wasilahnya sholawat. Wasilahnya apa? Sholawat. Saya dibacain sholawat nariyah sebanyak 4.444. Ini yang percaya aja. Kalau yang nggak percaya nggak apa-apa. Gak maksa. Wong saya yang rasain. Saya minta doa ke ayah saya. Kata ayah saya, iya saya doain. Ternyata saya dibacakan sholawat nariyah sebanyak 4.444. Di negara kita terkenal namanya sholawat nariyah. Makanya ada orang yang gak setuju. Kenapa kamu baca-baca kayak gitu? Nariyah kan artinya api. Berarti kamu pengen masuk neraka katanya gitu. Ya. Kalau di sana-sana namanya sholawat at-taziyah. Ada lagi sholawat munfarijah, sholawat taziyah. Jadi pengarangnya Imam At-Tazi dari Maroko. Ya. Diamalkan 444. Saking cepat manfaatnya, Allah kasih kabulnya cepat, maka disebut nariyah. Seperti api, kalau melahap sesuatu itu cepat. Gak santai-santai kayak orang Solo, kayak gitu. Makanya waktu Solo itu ada gempa, Pak Sugimin itu salah sebenarnya. Harusnya di Solo itu waktu gempa itu kayak gitu, bukan kayak gitu. Ya makanya salah itu gempa. Karena di Solo Pak. Ya. Jadi saya dibacain 4.444 oleh ayah saya. Waktu itu ayah saya minta tolong ke asatid, ke ustadz-ustadz, minta ayo kita bagi. Ada 7 ustadz, kita minta dibagi 8 sama ayah saya, ustadz-ustadznya nyerah. Waduh, nggak kuat. Katanya baca 4.444 dibagi 8 orang. Akhirnya karena nggak ada yang bisa dimintain bantuan, ayah saya semalam suntuk baca sendirian. Sholawat nariyah berapa tadi?
4.444. Ada yang pernah kayak gitu Pak? Alhamdulillah. Belum, alhamdulillah. Ya. Apa yang terjadi Pak? Masya Allah. Betul-betul itu saya nggak ada tedeng-tedeng keraguan. Saya yakin seyakin-yakinnya saya berangkat haji. Waktu itu mohon maaf Pak, saya di Mesir. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya berangkat haji. Akhirnya betul Pak, saya diinformasikan bahwa saya dapat jatah untuk temus tenaga musiman. Saya bertugas menjadi petugas haji. Nah itu ya, makanya kalau bapak-bapak haji ketemu petugas di sana, ada yang kuliah di Mesir, ada yang kuliah dari Sudan, dari Maroko, dari Yaman, itu namanya temus tenaga musiman. Termasuk juga dari Indonesia ada yang dari Depak, Kemenak, ya kemudian dari teman-teman organisasi, ya Muhammadiyah ada, NU ada, ya organisasi besar ada. Ya, singkat cerita, saya kemudian telepon ke Indonesia, saya bilang, nih, Ma, saya dapat, alhamdulillah. Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya saya dapat. Akhirnya, ibu saya cerita apa? Bilang bahwa semalam ayahmu itu baca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Kata saya, lah pantes kalau kayak gini. Kalau arsy kebuka pantes. Kenapa? Dibacakan sholawat, yang membacakan ayahnya sendiri. Baginda Nabi bersabda, doaul walidi alal waladi kadu'ain nabi ummati. Doanya orang tua Pak, makanya hati-hati yang udah jadi orang tua ini. Doanya orang tua untuk anaknya itu kayak doanya Nabi untuk umatnya. Makanya hati-hati, dapat rapot kata orang tuanya, "Nah, kamu merah semua, goblok." Lah itu kagak kerasa yang bikin goblok orang tuanya, doanya kok. Goblok beneran. Makanya pinter-pinter Pak. Jadi pas waktu lagi marah-marah bilang, ya jangan kebun binatang keluar semua, bilang yang baik-baik. Dasar lo anak yang soleh, dasar lo anak yang rajin ngaji, kayak gitu. Bisa nggak pakainya Pak? Insya Allah. Belum dicoba aja katanya berat. Belum dicoba, insya Allah. Nah ini malam, ya ini malam ke-7. Malam ke-7. Dan alhamdulillahnya Pak, ini informasi lagi Pak. Namanya ceramah, saya mau ngasih ilmu, bapak-bapak banyak ilmunya. Jadi saya cerita aja. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Kenapa Pak? Ya, kita tradisinya udah ngariung kayak gini. Kalau ada orang yang meninggal tanpa diundang, tanpa bikin undangan, kita udah datang. Alhamdulillah. Ini cerita nyata Pak, bukan karangan. Saya nggak bisa ngarang. Itu di Mesir ada sekelompok pemuda yang hafal Quran Pak. Hafal Quran? Bapak-bapak hafal Quran nggak Pak? Alhamdulillah. Hafal Pak, Quran gitu ya. Kalau bagi bapak hafal Ustaz, Quran gitu. Ya. Yasin gitu ya. Makanya iya. Kalau tahlilan di Saudi nggak boleh. Tahlilan nggak boleh. Emang boleh Pak tahlilan kayak gitu? Nggak boleh. Boleh. Zikir boleh. Kalau baca tahlil la ilaha Oh, boleh. baik. Makanya kemarin ada teman saya dari Persis Pak. Karena saya alhamdulillah kuliah lagi S2, alhamdulillah. Temennya banyak, ada yang dari Persis. Persis kan anti tahlil Pak. Ya kalau di sini ada Persis, ya alhamdulillah saya sekarang ngobrol. Ya, akhirnya apa? Saya tanya, Ustaz, emang antum nggak tahlilan kalau gitu? Antum nggak tahlilan? Enggak, saya nggak tahlilan loh. Antum berarti nggak baca la ilaha illallah. Saya bilang kayak gitu. Udah balik lagi. Alhamdulillahnya di Indonesia ini sudah menjadi tradisi, adat, kebiasaan. Kalau ada yang meninggal ini seperti ini. Ini manfaatnya banyak sekali. Ya, di antaranya adalah takziah yang meredam, menenangkan keluarga sahibul musibah
akhirnya merasa banyak temennya, akhirnya musibahnya makin ringan. Coba aja Pak, Bapak kena musibah, dilihat kanan kiri loh, kayaknya kayak saya doang yang kena musibah ini, gitu kan? Akhirnya berat sekali. Tapi kalau banyak temennya, kemarin Ono milih Ono tapi nggak jadi juga, sama kayak saya, dilihat banyak banget, akhirnya jadi ringan. Ya walaupun saya kemarin bikin spanduk Ustadz 10, jadi ringan Pak, karena banyak temen. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Yang udah bikin spanduk kalah ada nggak? Ada. Enggak, ini mah obrolan aja, Pak, nggak kesana maksudnya. Belum kalah. Nah, apa namanya? Di Mesir itu ada sekelompok pemuda yang hafal, sama-sama sudah hafal Quran, mereka saling berjanji Pak, mengadakan perjanjian, nanti kalau salah satu di antara kita itu ada yang meninggal, nanti ya kalian kumpul, kemudian kalian bacakan Quran untuk yang meninggal. Coba Pak, perlu janjian dulu untuk mengadakan pembacaan Al-Quran. Masya Allah, di Indonesia, di Kunciran ini, tanpa ada janjian, tanpa ada surat yang dibikin, tapi alhamdulillah banyak yang datang. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Ini kita diminta, bahkan tanpa diminta kita menawarkan untuk membantu doa, mendoakan almarhum. Hadisnya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia sudah meninggal dunia, mati, amalnya akan terputus kecuali 3. Di antaranya adalah awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu doanya anak soleh. Nah, doanya anak solehnya paham. Kalau saya sendirian yang ngedoa kurang, akhirnya ngajak tetangga, temennya diajak, itu perbuatannya anak soleh. Yang nggak mentang-mentang ngerasa saya udah soleh Ada nggak di sini yang namanya soleh Pak? Ngerasa soleh, terus apa? Nah, doa sendiri. Iya, doa sendiri. Ngerasa bahwa doanya pasti diterima. Belum tentu. Tapi kalau banyak orang seperti ini, salah satu di antara kita ada yang diterima, alhamdulillah. Karena kita belum nggak tahu siapa yang diterima. Bisa jadi yang diterima itu yang nggak bisa baca Yasin, bisa jadi. Ada nggak yang nggak bisa baca Yasin? Ya saya nggak lagi ngomongin itu Pak. Tapi ya biasanya gitu. Amin ya robbal alamin. Maka ini keberuntungan yang sangat luar biasa. Iya. Amin. Nah, sebagaimana muqaddimah tadi, sedikit lagi. Sebagaimana muqaddimah saya sampaikan, baca tadi surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kita nanti akan dihidupkan kembali. Ya, setelah meninggal dunia nanti akan dihidupkan kembali. Dan kehidupan di dunia ini, Pak, kehidupan di dunia ini itu sementara. Nanti masa tunggu kita di alam kubur, di alam barzakh itu makin lama. Dibanding kita hidup di dunia, itu lebih lama di alam barzakh, di alam kubur. Jadi alam sebelumnya itu sedikit. Jadi ketika di alam rahim itu 9 bulan 10 hari kita hidup di dunia. Ada Bapak Haji Amin, ya Aminuddin, Haji Aminuddin itu umurnya 60 tahun. Karena tahun 2021 beliau wafat. Kalau Bapak Haji Ngadirun 67 tahun. Itu secara Masehi. Kalau secara Hijriah lebih lagi. Ya, mungkin beliau sudah 70 tahunan. Karena selisihnya lumayan. Ya, 30 tahun setahun. Ya.
Jadi dalam ayat itu kami yang menghidupkan, sungguh kami yang menghidupkan orang-orang yang meninggal, orang yang mati. Terus wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula yang menulis apa-apa yang telah mereka lakukan. Kita ngelakuin apa nih? Baik buruknya ditulis. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala, ya ada petugasnya. Ada petugasnya, tapi petugas ini yang nyuruh siapa? Allah. Jadi ada petugasnya. Raqib Atid. Cuman yang memerintahkan Allah. Maka di sana disandarkannya kepada Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Tapi pakainya apa? Sehot ta'zim, nahnu, kami, bukan saya. Ya, itu menandakan Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi kepada para petugas. Jadi kita Pak, sering-sering kita mengapresiasi kalau punya karyawan, ya, kalau punya jamaah sering diapresiasi, ya, si punya anak diapresiasi, ya. Wa naktubu ma qaddamu, ini perhatikan, wa atharohum, ini yang paling penting, yang poin yang mau saya sampaikan. Wa atharohum, dan peninggalan daripada orang-orang yang sudah meninggal. Itu masih tetap ditulis Pak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, dan kami menulis apa yang telah dia lakukan dan apa yang mereka tinggalkan. Kalau yang ditinggalkan baik, maka akan menjadi jariah terus dalam kebaikan. Kalau yang ditinggalkan buruk, akan menjadi jariah terus dalam keburukan. Termasuk yang ditinggalkan adalah keluarga. Yang ditinggalkan apa? Keluarga. Nah, maka ini keluarga harus betul-betul menjaga amalan daripada almarhum. Apa kira-kira amalan baik yang akan diteruskan? Sedekahnya kah? Sholatnya kah? Ya, sosialnya kah? Ya, silaturahimnya kah? Dicatat. Bahkan di antara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung orang-orang yang ketika orang tua kita masih hidup itu disambung oleh beliau. Jadi jangan diputus, ya, dilanjutkan. Nah, ini diantaranya lagi, ya, ini jarang yang tahu. Diantaranya lagi, peninggalannya itu adalah warisan. Nih dengerin, warisan. Itu warisan almarhum. Selagi masih berbentuk peninggalannya almarhum, masih, ya, sesuatu yang baik, maka kembalinya kepada si almarhum. Punya kebun, ya, punya kebun, ada pohonnya, maka pahala itu, pahala jariahnya baliknya sih kepada almarhum. Tapi kalau kebunnya dijual, terputus amal jariahnya. Makanya hati-hati Pak. Makanya kebanyakan orang dapat warisan dijual kagak berkah. Kenapa? Karena memutus jariah. Ini jarang orang tahu. Ya, hati-hati. Syariat waris. Ini saya nggak bilang ke Sohibul Musibah, ke kita semua. Syariat waris itu diadakan, itu adalah untuk kerukunan, untuk saling rukun. Allah yang maha mengetahui mengatur. Tujuannya apa? Supaya rukun. Nah, sekarang masalahnya dibagi sudah sesuai aturan tapi masih nggak rukun, berarti nggak sesuai tujuan. Tujuannya itu apa? Rukun. Jadi itu tujuannya. Jadi syariatnya supaya kita rukun, antara keluarga itu rukun. Gimana caranya rukun? Kayak gitu. Lah misal katakan gimana Ustaz? Kalau misal katakan itu apa namanya, harta warisan nggak kita langsung bagi, gimana Ustaz? Keluarga semua ahli waris gimana? Oke, nggak apa-apa. Asalkan apa tadi? Rukun. Iya. Yang penting semua ahli waris oke loh ya. Kalau ada salah satu yang nggak oke, mau nggak mau harus dibagi. Dan harus, kalau misal katakan
ada si A yang bilang, gimana harta warisannya? Langsung yang lain harus apa? Harus menyambut. Oh iya, ayo kita bagi kayak gitu. Jangan dihalang-halangin, jangan nanti aja nggak usah. Jadi kalau sudah ada yang nyolek, langsung disambut. Tapi kalau sudah oke, jangan dibagi dulu atau bahkan mungkin nggak dibagi. Karena apa? Karena merasa bahwa peninggalannya ini bermanfaat untuk yang sudah meninggal. Mungkin tadi saya Pak, ayah saya itu anak sematawayang. Anak sematawayang Pak Jamil, Ustaz Jamil. Matawayang satu-satunya. Dan itu anak yang gak disangka-sangka Pak, Ustaz Makmun. Kenapa? Karena tadinya punya anak meninggal, udah kayak gak punya anak lagi. Ya, makanya disyariatin gitu, ada yang diurut lah dan seterusnya. Syariat yang benar Pak, bukan yang gak benar. Disyariatin, akhirnya punya anak. Karena anak ini gak disangka-sangka, akhirnya dinamain Pak. Gak disangka-sangka, bahasa Jawanya nyana. Nyana kan sangkarnya Pak. Iya. Jadi anak yang gak disangka-sangka dinamain nyana Pak. Tapi kalau Pak Jamil nggak tahu ini filosofinya, saya nggak paham. Apa cuman lihat apa itu Saiful Jamil atau gimana, saya nggak paham. Tapi kan Saiful Jamil sama Pak Jamil dulu. Nah seperti itu. Ya tadi sampai mana ini? Pak Jamil. Anak Jamil. Anak sematawayang. Anak sematawayang, betul Pak. Sematawayang. Akhirnya Pak, itu yang dapat warisan cuma ayah saya Pak. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya masih ada Pak. Nggak ada yang dijual. Iya. Jadi saya motivasi ya, itu harta itu adalah jariah orang tua. Kalau bisa, kalau ayah kepengen dapat jariah juga, tanemin tanaman peninggalan ayah, saya bilang kayak gitu. Akhirnya Pak, tanemin yang namanya pohon kelapa, banyaknya luar biasa Pak. Makanya kalau kemoga Pak silahkan ya naikin sendiri, tapi masalahnya itu meter-meterannya ke sana puluhan meter Pak, kayak gitu ya. Baik. Jadi syariat waris itu adalah untuk saling rukun. Ya. Dalam akhir ayat waris ya, itu ada apa? Ancaman ya, siksaan yang sangat pedih. Lah, ancaman yang sangat siksaan yang sangat pedih di dunia itu bagi orang-orang yang nggak tahu tujuan syariat waris sudah terjadi apa? Ya berantem itu tadi. Itu kan siksaan sebelum di akhirat. Tapi orang rasanya bahwa saya bagi loh sesuai syariat. Ya, tapi berantem masih tetap. Nah, itu berarti siksaan itu. Siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat, karena nggak tahu, nggak paham tentang syariat waris, tujuannya, makosidnya apa. Baik, saya balik lagi bahwa Pak Haji Ngadirun ya, apa yang beliau telah lakukan, yang beliau telah amalkan selama hidupnya, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak hanya itu, tapi wa atharohum, dan peninggalannya ya, yang ditinggalkan ini istrinya, ini putra-putranya, cucunya, semuanya ini yang ditinggalkan juga nanti menjadi amal jariah beliau. Baik buruknya itu tetap nanti dikirimin ya, saldonya dikirimin. Makanya kita mumpung masih hidup, ayo kita masih punya Tuhan yang sama, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pasangan kita menjadi pribadi yang solehah, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dekatkan ini, di sini ada TPK-nya, suruh ngaji. Ya, suruh ngaji kayak gitu Pak. Ya, kalau bisa ngaji kayak gitu ya. Yang penting ngaji aja terus. Jangan sampai nggak ngaji. Ya, kalau les sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting ngaji kayak gitu. Jangan menjadi keumuman, ngajinya sedikit, lesnya yang banyak kayak gitu. Tapi nyatanya dalam kehidupan yang dipakai bukan lesnya kan, udah paham kayak gitu, tapi les baik
Iya, semoga manfaat ya. Kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Ya, tadi keluarga udah mewakili belum? Belum ya. Apa nanti ada penyampaian keluarga? Ya, kalau nggak ada saya sampaikan diwakilin. Tapi kalau ada yang alhamdulillah. Nah, kita dekat bulan Ramadan, Pak. Saya nitip 4 hal aja nih. Nanti saya udah terakhir nih. Ini bukan masalah kematian. Saya nitip hal amalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah 4 hal. 1, 2 hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Yang kedua, 2 hal yang kita pasti membutuhkannya. 2 hal yang pertama itu adalah kita memperbanyak baca apa? Syahadat. Baca apa, Pak? Syahadat. Yang kedua, baca istighfar. Baca istighfar ya. Kemudian 2 hal yang pasti kita butuhkan itu adalah kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita minta dijauhkan dari api neraka. Nah, bacaannya yang biasa kita baca, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal wa na'udzubika minan. Nah, itu wa na'udzubika min sakhatika wan nar, boleh ditambahin itu. Ya, itu dibaca 4 hal. Ini amalan khusus di bulan suci Ramadan. Nanti ketika masuk 10 terakhir itu ditambahin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul karim. Itu aja ya. Jadi kalau bisa ini sudah dibiasakan dari mulai malam pertama sampai tadi ya fa'fu anna sampai terakhir itu tadi ya. Terlebih nanti ketika menjemput malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usianya sampai kepada malam mulia yaitu di bulan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan ibadah ya di musolanya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Semoga penuh dari hari pertama sampai hari terakhir. Amin ya robbal alamin. Jangan pada mudik ya Pak ya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Ini mohon maaf ini guru-guru kita bersama, orang tua kita semuanya. Ya, semoga beliau-beliau semuanya sehat walafiat, dan kita sama-sama bisa menanamkan amal baik, yang mana amal baik ini nanti akan menjadi peninggalan kita bersama, sehingga kita ketika meninggal dunia banyak yang kehilangan. Amin ya robbal alamin. Jangan banyak di rumah ya, kalau waktu sholat ya. Kalau sering di rumah, nanti ketika meninggal dunia nggak ada yang kehilangan ya, nggak pernah kelihatan ya, kelihatannya setahun sekali. Kalau apa? Idul Fitri. Alhamdulillahnya ada Idul Adha ya, jadi 2 kali Idul Adha dan Idul Fitri, kelihatannya itu doang. Maka ketika meninggal dunia gak ada yang kehilangan, karena biasa gak pernah ketemu. Tapi coba seperti ya Bapak Dr. Andes Haji Ngadirun ini luar biasa. Subuh ketemu duhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu subuh, ketemu duhur, ketemu. Ketika asar gak ada, kehilang, kaget semuanya. Walafumikum jazakumullah khairan jazak. Langsung doa dulu. Kita doa dulu, kita angkat bersama dengan bagi hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Mustafa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim min
suratil Fatihah wa min awaili suratil Baqarah wa ayatil kursi wa akhiri suratil Baqarah wa surat Yasin wa surat al-Ikhlas wal muawwidzatain wa ma halalna wa ma sabbahna wa mastaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan syamilatan mubarakatan nu'ti thawaba dzalikal hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami' ahlihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi wa li jami' ahwanil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilil mukhlisin al musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin usan ila sayyidina Syekh Qadir al-Jilani Syekh Hasan as-Sadili Syekh Abdul Abbas al-Mursi Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Syekh Abdullah bin Sadiq al-Ghumari Syekh Umar bin Syekh Khalil bin Fahimi Syekh Muhammad bin Jami' Aulid Saljawiya wa usulihim wa qurihim wa ila jama'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat di masyarikil ardi la maghribiha barriha wa bahriha usan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa na'usun ila ruhi almarhum Haji Ngadirun bin Haji Mawardi wa usulihim wa furuihim wa na'usun ila ruhi almarhum Haji Mawardi bin Haji Abdul Salam wa usulihim wa furuihim wa na'usun ila ruhi almarhumah Hajjah Rabi'ah binti Haji Herudin wa usulihim wa furuihim wa ila jami' man kutibat asma'hum fi tilkal qirtas wa usulihim wa furuihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqa abjadun nadras wa abdilhum daran khairan min darihim wa lan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim min adabil qabri wa min adabin nar Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alhum faratan li abawayhim wa salafan wa kufran wa idatan wa i'tibaran wa naqil bihim mawazinahuma wa la taftinhuma ba'dahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al ma qara'nahum fikatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa aunan lahum min adabil qabri wa min adabika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'ala bi abdika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bi abdika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma arzuqna al-istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa jal akhiru kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan ya muhawwilal hauli hawil ahwalana ila ahsanil hal ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih.
Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi bapak-bapak sekalian kita sudah membacakan surah Yasin, tahlil, kemudian tadi duduk dengan doa. Namun sebelum doa tadi ada tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kekurangan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila pada malam hari ini ada bapak-bapak yang belum nenteng, tolong kasih tahu Pak. Karena disiapkan oleh yang punya rumah. Jadi amanahnya seperti itu. Pak Pandi jangan lupa ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Yang ketiga Muhammad Farid Maulana. Di sini saya mewakili keluarga memohon maaf apabila selama masa orang tua saya tinggal di sini sudah hampir 37 tahun. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang orang tua saya emang tipikalnya pendiam, tapi emang di keluarga kadang kita suka bercanda sendiri kadang. Ya kalau di luar kelihatannya emang bapak diam, tapi alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah yang kan yang datang ya alhamdulillah ramai gitu. Saya juga dalam proses kehidupannya emang, apalagi proses meninggalnya kemarin agak mengagetkan, terlalu cepat. Sedangkan saya juga nggak menyangka kalau secepat itu ya. Tapi ya itulah takdir Allah. Semoga jadi husnul khotimah. Dan juga terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir mendoakan orang tua saya. Semoga amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan diberikan pahala yang besar ya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya saya mewakili keluarga apabila selama ini orang tua saya, bapak saya mempunyai salah ya. Mohon maaf, dimohonkan maaf sebesar-besarnya. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.